Salam alihim besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya dapat pertanyaan ini bagi saya lucu sebenarnya. Ya, tapi karena yang nanya ini mukalaf, jadi saya maklum ya. Nah, pertanyaannya begini, Pak Pendeta, HTD Bible atau Alkitab yang asli itu cetakan tahun berapa? Ya, saya ketawa saja ya. Alkitab yang asli cetakan tahun berapa ya? Saudara-saudara, di dalam Lukas 4 ayat 16 Yesus membaca Alkitab, betul? Lukas 4 ayat 16. Yang dimaksud Alkitab ternyata kitab Yesaya. Kitab Yesaya adalah salah satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, karena Yesus juga berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Jadi Yesus pada saat Yesus hidup tahun berapa itu? Tahun 30 Masehi sampai 33 Masehi, Alkitab Perjanjian Lama sudah ada, tertulis Pak, tertulis. Sudah saya jawab sebagian ya. Alkitab Perjanjian Lama sudah ada pada zaman Yesus, tapi Perjanjian Lama. Bagaimana Perjanjian Baru, Pak? Perjanjian Baru itu dimulai saat Yesus sudah naik ke surga. Ya. Sudah tahun 33 Masehi baru mulai ditulis. Kenapa, Pak, harus ditulis? Di dalam Matius 17 ayat 9 Yesus berkata, jangan kamu ceritakan penglihatan ini sebelum anak manusia dibangkitkan ya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, barulah dimulai penulisan Alkitab Perjanjian Baru, supaya orang-orang penulis Alkitab, para rasul itu disebut orang Kristen. Ya, setelah Yesus naik ke surga, barulah para rasul itu disebut Kristen. Roma 16 ayat 7, semua rasul itu Kristen. Jadi penulis Alkitab Perjanjian Baru adalah para rasul, orangnya sih orang Yahudi tapi Kristen. Kapan, Pak, mulai pertama kali ditulis Perjanjian Baru? Begini Bapak Ibu Saudara, Perjanjian Baru selesai ditulis tahun 65 Masehi atau 70 deh. 65 sampai 70 Masehi. Ditandai dengan runtuhnya Bait Allah, diruntuhkan oleh Romawi ya, karena Wahyu 11 ayat 1 Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes penulis kitab Wahyu, Yohanes, kamu ukur itu Bait Allah. Tentu Yesus menyuruh mengukur Bait Allah. Bait Allahnya belum runtuh dong, belum rubuh dong, betul. Sedangkan Bait Allah kedua itu runtuh tahun 70. Berarti kitab Wahyu selesai ditulis kurang lebih ya tahun 70. Lalu setelah itu kan rasul-rasul pada mati. Nah mulailah disusun Alkitab. Tapi waktu itu ya masih compang-camping, belum menjadi buku, terus bertahap. Tahun 300, tahun 400, tahun 1000 sekian, 1800 ya. Kalau Anda menemukan ada orang punya Alkitab 1800, itu Alkitabnya masih compang-camping, masih bolong-bolong. Barulah 1947 ditemukan yang namanya The Dead Sea Scroll selama 9 tahun sampai 1956. Jadi kalau ada pendeta yang kami pegang Alkitab 1921, itu Alkitabnya masih bolong-bolong. Ya, setelah 1956 lalu terbit Alkitab bahasa Inggris oleh United Bible Society tahun 1963. Nih, itu kelahiran saya. Jadi saya lahir kebetulan, bukan kebetulan sih ya. Bukan kebetulan, memang pas dengan United Bible Society meluncurkan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Inggris. Sejak saat itu sudah disebut full, nggak bolong-bolong lagi. Jadi kalau Anda mengatakan aku punya Alkitab tahun 1921 masih bolong-bolong, lawang The Dead Sea Scroll baru ditemukan 1947. Jadi Alkitab yang komplit yang komplit, yang benar sudah komplit adalah Alkitab terbitan sekitar tahun 63 sampai seterusnya. Bisa rata-rata orang menerbitkan Alkitab
antara 1963 sampai 1973, 10 tahun itu berbagai bangsa di dunia ini menerjemahkan Alkitab. Di Indonesia menjadi LAI ya toh. Itu Alkitab 1971-72 ya. Itu Alkitab yang benar. Itu dia ya. Ya, clear ya, udah saya jawab ya. Jadi yang benar ya yang 1971-1972. Lalu makin kesini ya makin diperbaikilah ya, kata-katanya makin ditambah-tambahin gitu-gitu. Ya, oke, very clear ya. Oke, that it.